اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyatuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ibu-ibu dan saudari yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kembali kita akan mengkaji kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan al-ghiratu ala dinillah, kecemburuan di dalam agama Allah. Dan ini adalah bagian yang keempat dan bagian yang terakhir di pembahasan tentang kecemburuan. Telah kita bahas banyak perkara terkait dengan masalah ini. Telah kita sebutkan tentang tingkatan-tingkatan kecemburuan, kemudian bahaya maksiat atas kecemburuan. Telah kita terangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan pembahasan yang terakhir di sini adalah aqsamun nasi fil ghirati lillah, pembagian manusia dalam kecemburuan kepada Allah. Pembagian manusia dalam masalah kecemburuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita bedakan makna dari kecemburuan kepada Allah dengan makna cemburu dalam kehidupan seseorang, terutama pada suami istri. Kecemburuan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kaitannya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ketika seorang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan, maka itulah kecemburuan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang tidak punya sifat cemburu manakala dia meninggalkan kewajibannya atau melanggar keharaman, maka dia tidak punya kecemburuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini qassama Syekhul Islam fi kitabihil istiqamah atau fi kitabil istiqamah al-ghirata ila arba'ati aqsamin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah pada jilid 2 halaman 3, beliau membagi kecemburuan itu menjadi 4 macam. Beliau membagi kecemburuan itu, yakni kecemburuan kepada Allah, terbagi menjadi 4 macam. Faqala, beliau berkata, inqasama banu Adam arba'atu aqsamin fil ghirah. Arba'ata aqsamin fil ghirah. Yani anak Adam, manusia, di dalam masalah kecemburuan itu terbagi menjadi 4 macam kata beliau. Maka beliau terangkan satu persatu. Yang pertama, qaumun la yagharuna ala hurumatillahi bihal. Ada orang-orang yang tidak ada kecemburuannya
dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada kecemburuannya dalam perkara yang diharamkan. Sehingga dia selalu melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dia lakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dia terjerumus ke dalamnya. Nah, ini mereka yang tidak punya kecemburuan kepada Allah. Wala ala haramiha. Dan terkadang orang yang seperti ini pun juga dia tidak ada kecemburuan kepada istrinya, kepada pasangannya. Mislud dayyus wal qawwat wa ghairi dzalik. Seperti halnya dayyus. Dayyus itu seorang yang diam dari kemungkaran yang terjadi dalam rumah tangganya. Nah, atau bahkan malah nauzubillahi min dzalik, ridha dengan hal tersebut, bahkan mendukung hal tersebut. Nah, ini tentunya orang yang tidak punya kecemburuan. Wa mislu ahli ibahah alladzina la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Semisal dengannya orang yang bergampang-gampangan membolehkan segala hal, sampai pun dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ia tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadiduna dinal haq. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Kalau agamanya benar, niscaya mereka akan mengharamkan segala yang diharamkan oleh Allah. Wa minhum may yaj'alu dzalika tariqa. Di antara mereka ada yang menjadikan hal tersebut sebagai jalan. yakni dia berudzur untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, dan dengan alasan-alasan yang mati, alasan-alasan yang tidak bisa dijadikan alasan. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 28, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, qalu, apa yang mereka katakan, wajadna alaihi aba'ana, kami mendapati, katanya, hal tersebut adalah hal yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Ini perkara yang haram. Wallahu amarana biha, dan Allah katanya memerintahkan kami untuk melakukan perbuatan keji itu. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya, maka Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan yang keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu? Nah, ini akibat orang-orang yang tidak peduli lagi dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Bahkan mereka seakan membolehkan hal tersebut dengan dalih dan alasan yang tidak bisa diterima, dalam rangka untuk melegalkan perkara-perkara yang diharamkan, dalam rangka untuk dia bisa melakukan perkara yang haram. Semisal riba misalnya, ada orang beralasan makan harta riba, ngambil harta riba, alasannya apa? Alasannya kesulitan, susah. Tidak bisa kita mau ngapa-ngapain kalau tidak melakukan riba. Bagaimana kita mau hidup, katanya. Ada bahkan sampai beralasan seperti itu. Subhanallah. Seakan-akan di masa sekarang ini orang harus berbuat riba baru dia punya dan bisa memiliki harta, rumah, kendaraan, dan seterusnya. Padahal hal tersebut dia lakukan karena ketidaksabarannya saja. Andalkan dia mau bersabar, ya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Dia masih bisa bertahan hidup. Tapi sebagian orang yang kurang kesabarannya, maka terkadang dia melegalkan untuk melakukan riba, makan harta riba, pinjam uang riba, dikarenakan alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Nah, sebagian orang seperti itu keadaannya pada hari ini. Nah, beralasan
untuk hal tersebut dengan hal-hal yang tidak bisa diterima alasannya. Dan pada hakikatnya dia tidak punya kecemburuan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun bermudah-mudahan untuk melakukan perkara yang diharamkan. Maka ini yang pertama kata Syekhul Islam. Yang kedua, qaumun yagharuna ala ma harramahullah wala ala ma amara bih. Ada orang yang mereka punya kecemburuan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau dalam perkara yang diharamkan dia tidak berani lakukan. Akan tetapi dia tidak punya kecemburuan dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga orang yang seperti ini terkadang ya, dia jatuh dalam perkara melalaikan kewajiban. Padahal itu pun juga masuk dalam keharaman. Mungkin dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak makan riba, dia tidak berbuat syirik, tapi dia meninggalkan sholat, dia tidak puasa Ramadan, dia tidak bayar zakat, dia tidak haji padahal mampu. Nah, ini kan kewajiban. Dia tidak punya kecemburuan dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah, sehingga dia tidak lakukan hal tersebut. Padahal itu pun masuk dalam perkara yang diharamkan, karena melalaikan kewajiban, bahkan tidak melakukan kewajiban, itu perkara yang haram hukumnya dan berdosa karena hal tersebut. Nah, kata beliau, mimma huwa min nau'il hub wal karih wal kurh, yaitu dari jenis cinta dan benci. Yaj'aluna dzalika ghiratan, mereka menjadikan hal tersebut sebagai kecemburuan. Fayaqrahu ahaduhum min ghairihi umuran yuhibbuhallahu wa rasuluhu wa minhum man ja'ala dzalika tariqan wa dina. Ada orang, kata beliau, ini termasuk dari jenis cinta dan benci, mereka menjadikan hal tersebut sebagai kecemburuan. Ada orang yang dia tidak suka kepada orang lain dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya untuk dilakukan. Yani ketika ada orang berada di atas ketaatan, dia tidak suka saudaranya itu atau saudarinya itu berada di atas ketaatan. Nah, sehingga terkadang ada orang-orang yang mengejek-ngejek, mengolok-ngolok orang-orang yang mungkin nampak padanya ketaatan, rajin ke masjid, atau sebagian wanita misalnya dia pakai hijab, dia pakai cadar. Sebagian orang mengolok-ngoloknya. Kenapa? Karena ketidaksukaannya dengan hal tersebut. Nah, ini orang so alim, ya. Ini orang so pintar, so suci. Nah, dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, ya. Orang yang seperti ini, ya, bahkan dia tidak suka kalau ada orang lain yang melakukan ketaatan. Iya, ini kadang lebih parah. Dia sudah tidak suka hal tersebut kepada dirinya, dia melakukan ketaatan, dan dia tidak suka lagi kalau orang lain juga melakukannya. Orang lain juga melakukannya. Nah, bahkan dia jadikan hal itu sebagai jalan dan agama, dengan dalih mungkin terlalu berlebih-lebihan, terlalu ekstrim. Ada sebagian orang menuduh orang yang misalnya rajin ikut pengajian, dituduh dengan tuduhan ekstrim dalam beragama. Wa yaj'aluna al-hasad was-sad an sabilillahi wa bughd ma ahabbahu Allah wa rasuluhu ghirah. Mereka menjadikan hasadnya mereka dan bentuk mereka menghalangi orang dari jalan Allah dan benci terhadap apa yang Allah cintai dan Rasulullah cintai itu sebagai kecemburuan. Ini kecemburuan yang tidak benar. Nah, hakikatnya hal tersebut, ya, adalah sikap meremehkan perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, wa qaumun yagharuna ala ma amarallahu bih duna ma harramah. Ada orang yang dia cemburu terhadap apa yang Allah perintahkan, tapi tidak terhadap apa yang Allah haramkan. Fanarahum fil fawahish, sehingga orang-orang ini kamu lihat mereka terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang keji. La yubghidunaha, mereka tidak membenci kekejian-kekejian tersebut. Wala yakrahunaha, mereka malah suka dengan kekejian-kekejian itu.
bal yubghiduna salawati wal ibadat. Dan orang ini terkadang dia benci dengan salat, dia benci dengan ibadah, dan benci dengan orang yang salat dan orang yang beribadah. Ada orang-orang yang seperti itu. Dia melihat ketidaksukaannya ya kepada orang-orang yang sering beribadah atau melakukan ibadah. Kama qala ta'ala fihim, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka bergantilah generasi setelah mereka, adha'us shalah, yang mereka menelantarkan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat dan hawa nafsu mereka, fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka ini akan menemui kesesatannya. Ya. Jadi ada orang-orang yang melalaikan salat, tahu bahwasanya salat itu wajib, tahu bahwasanya salat itu diperintahkan, tapi tidak sedikit ada orang-orang yang mereka tidak mengerjakan salat. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mengikuti syahwat dan hawa nafsunya, dan dialah orang-orang yang tersesat. Surat Maryam ayat 59. Iya. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa qaumun, dan ada orang ya yagharuna mimma yakrahuhullahu, dia cemburu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, wa yuhibbuna ma yuhibbuhullah, dan dia mencintai apa yang Allah cintai. Nah, inilah yang sempurna. Dia punya kecemburuan terhadap apa yang dibenci oleh Allah, sehingga dia pun benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah. Dia punya kecemburuan terhadap apa yang Allah cintai, sehingga dia pun mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kata beliau, haula'i hum ahlul iman. Mereka inilah orang-orang yang beriman. Ya, intaha kalamuhu. Demikian ucapannya Syekhul Islam membagi manusia dalam hal kecemburuan terhadap agama Allah terbagi menjadi 4. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Rawdatil Muhibbin. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin pada halaman 273, al-ghiratu lillah ay yakrahal insanu ma yakrahu rabbuhu. Kecemburuan kepada Allah, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah seseorang membenci apa yang dibenci oleh Allah. Wa yagharu idza usiya, dan dia cemburu apabila Allah dimaksiati. Wantuhika haqquhu, apabila haknya Allah dilanggar, dia cemburu dengan hal tersebut. Dia tidak suka ketika Allah dimaksiati, ketika keharaman dilanggar. Waduyyi amruhu, dia tidak suka ketika perintahnya Allah ditelantarkan. Waddinu kulluhu tahta hadhil ghirah, maka agama seluruhnya, kata beliau, itu berada di atas kecemburuan yang seperti ini. Intaha bitasarrufin. Demikian ucapan beliau dengan sedikit perubahan. Ini kata Imam Ibnul Qayyim, menyimpulkan apa? Kecemburuan di dalam agama Allah, kecemburuan karena Allah, kecemburuan kepada Allah, yaitu seseorang membenci apa yang Allah benci, sehingga dia pun cemburu apabila Allah dimaksiati. Dia tidak suka apabila haknya Allah dikhianati, dilanggar. Dia tidak suka apabila perintah Allah ditelantarkan, dia pun tidak suka. Nah, inilah agama seluruhnya ada dalam pembahasan ini. Ketika seorang punya kecemburuan yang seperti itu, maka dia akan menjadi orang yang baik, orang yang beragama, dan orang yang baik di dalam agamanya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kecemburuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan terakhir di sini kami ingin ingatkan juga terkait dengan kecemburuan atau sifat cemburu ya yang ada pada manusia terkait dengan hubungan suami istri. Nah, ini yang terkadang menjadi problem dan masalah ketika seorang suami bersama istrinya dan ada sifat-sifat cemburu di antara mereka. Terkadang hal tersebut berbuah kebaikan, dan terkadang hal tersebut bisa berbuah keburukan, bahkan sampai pada tingkat perceraian. Makanya ulama kita mengingatkan, hati-hati dari kecemburuan itu. Iya, yakni kecemburuan yang tidak pada tempatnya, kecemburuan yang berlebih-lebihan. Salah seorang dari ulama salaf pernah mewasiatkan putrinya
ketika putrinya sudah menikah. Iyaki wal ghirah. Katanya apa? Hati-hati kamu dari kecemburuan yang berlebih-lebihan. Fa innaha miftahut talaq. Kenapa? Karena kecemburuan yang berlebih-lebihan yang tidak pada tempatnya itu adalah kunci perceraian. Itu adalah kunci apa? Perceraian. Jadi hati-hati. Nah, kenapa? Ya, karena hal tersebut dikarenakan ya cemburu-cemburu yang tidak pada tempatnya yang berlebih-lebihan. Ini bisa membuat tidak ada lagi ikatan saling percaya antara suami dan istri. Nah, yang ada adalah suudzon, yang ada adalah buruk sangka kepada pasangannya. Iya, yang ada adalah buruk sangka kepada pasangannya. Seorang kalau misalnya mendapati sesuatu ya yang dia belum tahu persis terhadap suaminya, maka dia harus minta keterangan. Iya. Tidak boleh dia cemburu buta, tidak boleh dia cemburu tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah, karena hal tersebut terkadang ketika suaminya terus dicurigainya, nah, waliyadzubillah terkadang ya bisa terjadi apa yang dia khawatirkan tersebut dikarenakan apa? Kekhawatiran yang terlalu berlebih-lebihan. Nah, ini jangan sampai. Ya. Terkadang mungkin dalam hal-hal yang biasa, seorang misalnya mendapati ya seorang istri mendapati di HP suaminya misalnya ada suaminya menyimpan apa namanya nomor akhwat misalnya. Nah, kemudian dengan hal tersebut istrinya lagi jadi cemburu dengan hal tersebut. Ya. Kemudian melarang suaminya. Nah, ini harus dia lihat terlebih dahulu. Ya, apa hubungan suaminya tersebut kepada akhwat itu? Iya, bisa jadi mungkin karena ada ikatan kerja atau ada sesuatu dari perkara yang memang dibutuhkan. Nah, hal-hal yang sifatnya diperluas di dalam agama jangan dipersempit. Jangan terlalu apa? Cemburu buta. Ya, akibatnya dengan hal tersebut dia marah-marah yang tidak jelas, dia cemburu, ya, dia curiga yang berlebihan. Nah, ini yang seperti ini tidak baik. Ya, seorang sekali lagi dalam perkara-perkara yang memang syariat membolehkannya, ya, itu jangan sampai seseorang berlebihan terhadapnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, "La tukthirul ghairah ala ahlika, faturma bisu'i min ajlika." Ini nasihat kepada suami. Suami juga jangan terlalu cemburuan terhadap istrinya. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, janganlah kau terlalu cemburu terhadap istrimu sehingga istrimu terkadang bisa dituduh dengan tuduhan yang jelek disebabkan karena kamu. Kata sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, seorang terhadap pasangannya hendaknya dia berhusnudzon, berbaik sangka. Iya, berbaik sangka kepada pasangannya. Nah, ya, sebagian ulama pernah menasihati istrinya ketika istrinya terlalu sering dan terlalu banyak cemburunya. Apa katanya? Ya, dan ini obat yang bisa digunakan seseorang kalau misalnya dia cemburu, ya, istri cemburu kepada suaminya, mungkin cemburu kepada wanita-wanita yang lain yang mungkin jadi saingannya, atau terkadang dengan wanita-wanita yang mungkin ada dan pernah suaminya berinteraksi dengan wanita tersebut. Maka kata suaminya kepada istrinya, alaiki bizina, hendaknya kamu memakai perhiasanmu. Artinya seorang istri hendaknya pandai-pandai berhias di depan suaminya. Iya. Untuk apa? Untuk memunculkan kepercayaan diri terhadap dirinya. Ya, bahkan ulama ini menuntunkan, ya, wa azyadu zina alkohol. Ya, sebagus-bagus perhiasan yang dipakai oleh wanita adalah celak, yakni celak mata. Ya, itu kalau wanita suka memakai hal tersebut, itu hal yang bagus. Nah, itu hal yang bagus ketika dia memakainya, ya, untuk suaminya. Nah, ya, supaya dia bisa berhias di hadapan suaminya. Wa atyabut tib isbagul wudu, dan sebaik-baik apa namanya minyak wangi adalah menyempurnakan wudu. Ya, artinya seorang itu, ya, ketika dia melihat bahwa dirinya itu suka terbakar api cemburu, ya,
maka hendaknya dia banyak-banyak menghiasi dirinya dengan ibadah kepada Allah. Salat, perbanyak wudu untuk mengerjakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terkadang suami ya bisa jadi dia ya suka kepada istrinya bukan hanya melihat kepada fisiknya, bukan hanya melihat kepada bentuk wajahnya, cantiknya wajahnya, bukan hanya itu. Tetapi terkadang suami membutuhkan ketika dia melihat istrinya menjadi istri yang salihah. Dia dapati istrinya ya adalah seorang yang sibuk dengan agama, sibuk mengerjakan sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka betapa bahagianya terkadang suami ketika melihat istrinya seperti itu. Iya. Karena kecantikan itu perlu kita ketahui bukan hanya kecantikan fisik saja. Boleh jadi wajahmu cantik, boleh jadi bentuk tubuhmu bagus, akan tetapi ketika akhlakmu dan ibadahmu rusak, maka terkadang hal tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat bagi dirinya di hadapan suaminya. Nah, karena suami itu terkadang butuh ya istri yang taat kepada dia, istri yang baik kepada dia, istri yang penyayang kepada dia. Nah, demikian pula sebaliknya ya, istri kepada suaminya. Iya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada faktor-faktor penyebab orang itu menjadi cemburu. Secara umum ada dua faktor, ada dua sebab. Iya. Ada terkadang ya sebab yang membuat wanita itu ya suka cemburu. Nah, di antaranya adalah ketika sang wanita atau sang istri kurang percaya diri. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Dia kurang percaya diri. Nah, dia anggap bahwa wanita di luar lebih cantik daripada dirinya, sehingga dia sangat khawatir dengan suaminya, jangan sampai suaminya tertarik dengan wanita yang lain. Tetapi dia tidak mengusahakan untuk mempercantik dirinya. Iya, untuk mempercantik dirinya. Harusnya kalau dia seperti itu, maka dia berusaha untuk mempercantik dirinya supaya suaminya bahagia tatkala melihat dirinya. Nah, ya, kalau orang sudah tidak percaya diri, ya dia merasa tidak cantik. Nah, banyak kekurangan pada dirinya. Sehingga yang ada adalah bawaan suka cemburu terhadap suaminya. Nah, sehingga cemburunya terkadang tidak wajar. Nah, maka yang seperti ini terkadang penyakit yang harus diobati. Ya, penyakit yang terkadang harus diobati. Tumbuhkan kepercayaan diri. Ya. Dan suami juga demikian. Tumbuhkan hal tersebut pada diri kita, pada diri para suami. Nah, ya. Terkadang dia mungkin perlu membantu ya istrinya dalam hal tersebut, atau istrinya kepada suaminya dia bantu hal tersebut. Nah, yakni kepada pasangan itu jangan terlalu jujur ya, betul-betul jujur ya. Ada hal-hal yang istilahnya dimaafkan dalam syariat ya. Dia memandang istrinya misalnya, kau wanita yang paling cantik di dunia. Nah, ya mungkin tidak seperti itu keadaannya, tapi ya dia membahagiakan istrinya dengan ucapan-ucapan tersebut ya, walaupun jangan juga terlalu berlebihan. Nanti kalau terlalu berlebihan ya bawaannya kepada dusta, atau dalam artian istrinya tidak percaya dengan hal tersebut. Tetapi perkara-perkara yang bisa ya membuat dia merasa percaya diri dengan hal tersebut. Demikian pula istri kepada suaminya. Demikian pula istri kepada suaminya. Nah ini dari perkara yang harus kita usahakan terkadang. Jadi jangan dia cela istrinya. Ya mentang-mentang istrinya misalnya gemuk, ya kemudian dia ejek, kamu ini terlalu gemuk, jelek. Nah, jangan seperti itu. Ya, tetapi dia puji istrinya, kamu ya walaupun gemuk masih terlalu banyak wanita yang gemuk di luar sana. Kamu saya lihat masih langsing, masih bagus. Nah, walaupun mungkin istrinya memang betul-betul gemuk. Nah, ya, tetapi dalam rangka untuk menanamkan kepercayaan diri terhadap istri supaya tidak terlalu banyak cemburu. Demikian pula kepada suami, sehingga dia terkadang melakukan hal-hal yang seperti itu dibolehkan di dalam syariat.
Iya, makanya kata para ulama dari perkara yang dimaafkan itu pergaulan antara suami dan istri, bohong yang dimaafkan. Yani bohong dalam pengertian apa? Ya, bohong dalam pengertian bukan sifatnya berbohong berdusta 100% tidak. Tetapi sifatnya itu hanya apa namanya? Tauriah. Iya. Hal-hal yang mungkin agak berlebihan tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Demikian pula ketika adanya saingan, ya. Nah, ini terkadang juga bisa membuat orang cemburu. Misalnya kalau misalnya ada madunya misalnya, ya, ada madunya. Ini madu bukan madu obat, madu asli ya. Ya, ini ada apa namanya suaminya poligami misalnya, ada madunya ya kan. Nah, itu terkadang memang sangat kuat untuk menimbulkan kecemburuan. Kita sudah bacakan di pertemuan sebelum-sebelumnya bagaimana Rasulullah SAW, istri-istri Rasulullah juga terkadang terkadang cemburu satu sama lain. Nah, itu Nabi SAW, istrinya para Nabi, istrinya Nabi SAW. Nah, ini terkadang kan ada kecemburuan yang seperti ini. Nah, tetapi jangan sampai timbul kebencian, bahkan bisa lebih parah lagi daripada hal tersebut, menggibah. Yang seperti ini harusnya dihindari. Iya. Kemudian juga ya, faktor yang bisa menjadikan orang cemburu itu ketika ada orang yang mau mengganggu kekuasaannya misalnya. Ya, kadang-kala istri cemburu ketika ada ya misalnya akhwat nelpon suaminya misalnya. Cemburu ya. Ngapain ada akhwat nelpon suaminya? Ini cuman tanya tentang masalah agama. Ya, kalau ikhwan mungkin suaminya bisa protes dengan hal tersebut. Tapi kalau ustadz yang ditanya, ya itu harap dimaklumi. Ya, terkadang terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Ya, kita juga kadang ya diprotes oleh istri gara-gara hal tersebut. Iya. Ya, tapi ya mau bagaimana? Terkadang kan hal yang seperti itu ya harus dijalani oleh seorang yang misalnya dia sebagai mufti atau seorang ustadz misalnya. Ketika ada yang bertanya, walaupun mungkin istri kadang cemburu dengan hal tersebut, ya tapi dalam hal-hal yang wajar lah. Dalam hal-hal yang wajar. Ya. Ada suamimu misalnya ditelepon sama akhwat, ya. Mungkin dia tanya masalah info pengajian. Ya, kalau memang itu adalah hal yang suaminya memegang hal tersebut, maka dimaklumi, jangan dicemburui dengan cemburu yang buta. Ya kecuali kalau ngomongnya sudah tidak wajar, ya nanya tentang info pengajian tapi ada plus-plusnya juga. Tanya apa kabarmu, bagaimana kabarmu, ya. Ini sudah lain-lain sudah. Istri berhak protes dalam hal tersebut. Sama kalau misalnya suami ditelepon tanya tentang masalah agama. Ya, kalau sebatas masalah agama, ya, maka hal tersebut tidak boleh seorang istri cemburu dengan hal tersebut. Ini kan memang bidangnya dia menjawab pertanyaan. Ya, kalau sebatas hal tersebut tidak ada masalah, karena syariat mengizinkan. Syariat mengizinkan hal tersebut, diperbolehkan selama masih ada hijab, masih ada pembatas. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan juga. Walaupun hal-hal yang seperti itu mungkin sepele kita lihat, tetapi terkadang tidak jarang menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Terkadang bisa menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Maka yang seperti ini ya perlu kita perlu kita antisipasi, ya. Dan juga perlu kesadaran baik dari sang suami, demikian pula bagi sang istri. Ya, seorang istri misalnya cemburu kepada suaminya ketika suaminya ya suka melihat akhwat misalnya. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, bahkan terkadang ada sebagian orang ya kalau melihat orang perempuan awam mungkin biasa. Tapi ketika suaminya melihat akhwat yang bercadar, mungkin kadang lebih tertarik. Pada sebagian ikhwan. Ya, mungkin hal tersebut terjadi. Iya. Ya, maka tentu saja istrimu protes dengan hal tersebut. Itu wajar, hal-hal yang seperti itu. Itu wajar yang seperti itu. Kenapa? Ya karena kamu memandang sesuatu yang tidak dibolehkan. Ya kecuali kalau pandangan sekilas yang memang terpandang hal tersebut, ya mungkin dimaafkan. Tetapi kalau melihatnya kemudian dibuntuti terus, ya dilihat terus, apalagi sampai mengatakan Masya Allah akhwatnya cantik,
luar biasa misalnya. Nah, yang seperti itu adalah perkara yang hendaknya dihindari. Iya. Nah, ini para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya, terutama laki-laki terhadap perempuan. Ya, kalau perempuan terhadap laki-laki itu masih lebih diringankan. Sebagian ulama menyebutkan ada perkara-perkara yang diringankan untuk mereka. Bagi perempuan untuk memandang laki-laki tidak sama dengan laki-laki memandang perempuan. Nah, hal tersebut tidak dibenarkan. Iya. Maka yang seperti ini ya dari hal yang harusnya diperhatikan. Nah, terkadang ada perkara-perkara yang mungkin ya ditegur dari sang istri atau dari sang suami. Sama kalau misalnya dia melihat ya tontonan-tontonan, walaupun mungkin yang dia tonton adalah hal-hal yang dibolehkan. Nah, ya tetapi ketika istri melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan berlebihan, bahkan sampai memuji laki-laki tersebut, ini sudah tidak wajar. Apalagi kalau misalnya istrinya suka nonton drama-drama Korea misalnya. Nah, ini lebih parah. Ya, seorang suami wajib melarang istrinya untuk hal-hal yang seperti itu. Tidak baik bagi istri untuk melihat tayangan-tayangan seperti itu. Ya, karena mungkin dia lihat tayangan di drama Korea tersebut, oh dia lihat laki-lakinya. Nah, kemudian dia merasa ternyata laki-lakinya lebih ganteng daripada suaminya. Nah, nanti akan apa? Akan dia bandingkan. Oh, nah yang ada di drama Korea lebih gagah. Nah, demikian pula bagi suami. Ya, demikian pula bagi suami yang kadang suka nonton tontonan yang kadang kurang bagus dia tonton. Nah, dia lihat wanita-wanita yang ada di video tersebut, artis-artis misalnya. Nah, yang mungkin lebih cantik daripada istrinya. Lalu dia dia bandingkan. Oh, coba istriku seperti ini. Atau mungkin dia lihat tayangan-tayangan di televisi, mungkin tayangan-tayangan yang mungkin berbau agama. Ada orang membuat tayangan seperti itu kan. Nah, yang sinetron misalnya berbau agama. Ya, tetapi ya mungkin ada pelajaran-pelajaran hikmah diambil sedikit, tetapi mudaratnya terkadang lebih banyak. Mulailah suami kadang membandingkan istrinya dengan orang-orang yang ada yang dia lihat ditonton. Nah, ini dari perkara yang harusnya dia perhatikan. Maka ini dari kecemburuan. Naam, yang ada yang sifatnya memang ditolerir oleh syariat, yang dibolehkan oleh syariat, tapi ada juga dari kecemburuan yang sifatnya berlebihan. Nah, makanya kalau kita memahami kaedah-kaedah dalam masalah cemburu, ya, maka insyaallah taala ya problem di dalam rumah tangga itu akan berjalan dengan baik, bisa terselesaikan dengan baik. Karena kebanyakan ya akhwan, pembahasan atau permasalahan yang muncul dalam rumah tangga itu karena kecemburuan. Iya. Karena apa? Karena kecemburuan. Nah, walaupun mungkin ada hal-hal yang lain, tetapi tidak jarang masalah kecemburuan itu menjadi masalah utama dalam rumah tangga. Sehingga tidak jarang terjadi perceraian gara-gara cemburu buta. Orang kalau tidak memahami pembahasan ini, ya, maka terkadang ya rumah tangganya hancur berantakan gara-gara hal tersebut. Nah, makanya hal-hal yang seperti ini butuh untuk kita pahami. Maka ini pembahasan kita terkait dengan cemburu ya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ya. 4 pertemuan kita sudah selesaikan dan insyaallah taala kita akan masuk di pembahasan yang lainnya. Dan mungkin kalau nanti ada pembahasan tematik, kita akan bahas pembahasan tematik insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.